Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai tugas PKN, yaitu profesi dari RW, TU, dan Dawis. Perkenalkan, nama saya Sakira Aurelia. Perkenalkan, nama saya Syafira Nur Hanafiah. Perkenalkan, nama saya Naila Dubita. Perkenalkan, nama saya Rifan Sofian. Perkenalkan, nama saya Humaida Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Imam Syed Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Bimani Pangestu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakira Aurelia dan Safira ingin bertanya ke Bapak RW. Bapak perkenalkan dulu. Oke, nama saya Rauli, saya dari RW 061. Saya ingin bertanya, apa hak RW dalam membuat keputusan bersama warga? Kalau bicara hak RW dalam membuat keputusan, yang pertama adalah koordinasi dulu dengan semua RT, jadi mulai di bawah jajaran seterusnya RW. Di RW 06 itu ada 7 RT, jadi kita koordinasikan dulu dengan 7 RT. Setelah kita dapat kesepakatan dari beberapa pendapat, baru RW akan memutuskan apa yang akan dilakukan, dan itu menjadi keputusan mutlak memang harus dikerjakan oleh semua RT di bawah. Apakah RW berhak mendapatkan bantuan dana dari kelurahan? Ya, untuk saat ini RW itu ada biaya operasional dalam 1 bulan setiap tamat sekolahnya, dan itu menjadi hak baik dari RW maupun RT pusat. Apakah RW berhak memimpin rapat warga di lingkungan sekitar rumah? RW itu punya wewenang sangat luas, jangankan di sekitar lingkungan rumah, di semua RT pun atau di semua wilayah yang mencakup RW itu punya hak penuh. Apakah RW berhak mendapatkan laporan kegiatan dari ketua RT? Kalau untuk RW sendiri, untuk laporan dari setiap kegiatan yang RT lakukan itu jelas, semuanya terkoordinasi dan terfiling, dan semuanya pasti akan dikomunikasikan dan dilaporkan. Apakah RW berhak mengusulkan program pembangunan lingkungan kepada kelurahan? Ya, RW dalam hal ini kerjasama dengan LMK, yang dimana setiap pembangunan atau setiap keluhan dari masyarakat yang sifatnya pekerjaan, dan itu akan disampaikan ke kelurahan bersama LMK. Ini pertanyaan tentang kewajiban. Yang pertama, apakah kewajiban RW dalam menjaga kerukunan antar warga? Yang pertama adalah menjelas lingkungan yang kondusif, kerjasama dengan semua jajaran keamanan di setiap lingkungan RT-nya masing-masing. Yang kedua, apakah RW wajib menghadiri rapat yang diadakan oleh kelurahan? Wajib. RW beserta LMK. Bagaimana kewajiban RW dalam menyampaikan informasi dari pemerintah kepada warga? Yang pertama adalah kita sosialisasikan ke semua RT masing-masing, dan juga akan disosialisasikan ke Dawis. Di setiap RT ada Dawisnya, dan ada jajaran kandangnya masing-masing. Apakah RW wajib membantu menyelesaikan permasalahan warga dengan musyawarah? Ya, wajib. Apa kewajiban RW dalam mendukung kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan? Yang pertama adalah yang pastinya akan memonitoring berjalan sesuai dengan arahan yang menciptakan kebersihan di lingkungan masing-masing. Udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Dubita dan teman saya Rifan Sofian. Saya akan bertanya kepada Dawis. Boleh perkenalkan namanya? Halo, nama saya Fitriani, Dawis dari Pedongkelan Depan, RT 3 RW 6 is the best. Pertama, apa hak Dawis dalam mengatur kegiatan ibu-ibu rumah tangga di lingkungan? Dawis itu berhak mengatur kegiatan ibu-ibu rumah tangga. Alasannya agar kegiatan berjalan teratur dan bermanfaat bagi warga. Apakah Dawis berhak menerima bantuan dari PKK atau kelurahan? Berhak ya, karena menerima bantuan itu dari PKK atau kelurahan. Alasannya? Apakah Dawis berhak mengajukan ide kegiatan untuk kesejahteraan keluarga? Ya, berhak untuk mengajukan ide kegiatan untuk kesejahteraan keluarga. Apakah Dawis berhak menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan sosial? Berhak. Alasannya karena fasilitas umum dibuat untuk kepentingan bersama. Apakah Dawis berhak mendapatkan pelatihan dan dari pemerintah daerah?
kewajiban Dawis. Yang pertama-tama, apa kewajiban Dawis dalam mendata keluarga dan warga di lingkungannya? Wajib, Dawis itu wajib mendata keluarga dan warga di setiap lingkungannya. Alasannya supaya data warga selalu lengkap dan akurat. Apakah Dawis wajib melaporkan hasil kegiatan kepada ketua PKK? Iya, wajib melaporkan hasil kegiatan ketua PKK supaya kegiatan Dawis bisa dipantau dari evakuasi. Bagaimana kewajiban Dawis dalam mendukung program kesehatan dan kebersihan keluarga? Dawis wajib mendukung program kesehatan dan kebersihan keluarga karena menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Apakah Dawis wajib membantu program ketahanan pangan keluarga? Ya, wajib membantu program ketahanan keluarga. Alasannya supaya warga bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Apakah kewajiban Dawis dalam mengadakan kegiatan sosial di masyarakat? Wajib mengadakan kegiatan sosial di masyarakat untuk mempererat kebersamaan dan membantu sesama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Said Nuridayat dan ini teman saya Abimanyu. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada TU. Sebelum itu perkenalan, nama ibu siapa, Bu? Nama saya Ayu. Saya Ayu. Pertama-tama, apakah TU berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan? Berhak. Karena TU itu atau usaha itu adalah tetap pegawai maupun di instansi swasta maupun pemerintah ya. Nah terus pegawai tata usaha di instansi pemerintah itu baik sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau disebut P3K. Gaji pokok berdasarkan ditentukan golongan, masa kerja dan pendidikan. Yaitu kalau golongan entah golongannya seperti apa, entah golongan 1 atau 2, itu kalau yang ada di pemerintahan. Tapi kalau masa kerja itu terjangkaunya lama atau sebentarnya dia bekerja, entah dia 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Dan pendidikannya itu tergantung dari D3, S1 ataupun S2. Terus tunjangan kinerja itu diberikan berdasarkan pencapaian kinerja individu. Entah itu dia ada modelnya insentif ya. Kalau tunjangan itu sebenarnya insentif itu kalau dia kreatif dan diberikan pencapaian dan mencapai sesuai target. Tapi di sana TU itu kan tidak ada target ya. Jadi pencapaian kinerja itu ya kayak tunjangan kayak kita berprestasi aja gitu. Yang kedua, apakah TU berhak menggunakan fasilitas kantor sekolah untuk bekerja? Berhak, karena kalau kita tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kita kerjanya pakai apa? Masa kita harus buat sendiri? Jadi semua perlengkapan fasilitas itu semua dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Yang ketiga, apakah TU berhak mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi administrasi? Berhak, karena untuk menambahnya pengalaman